Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, perlindungan dan berkat-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali lagi ya Tuhan, kami bangun dengan kekuatan yang baru. Tuhan menganugerahkan nafas kehidupan kepada kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, berikan kami pengertian, untuk kami semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 60. Tertulis demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita selalu mempunyai tujuan. Dalam ayat-ayat ini kita membaca seorang bernama Yusuf yang berasal dari Arimatea yang juga adalah murid Yesus. Namanya disebutkan dengan jelas di sini dan statusnya juga disebutkan sebagai seorang yang kaya. Dalam Lukas 23 ayat yang ke-50 dijelaskan bahwa Yusuf ini adalah seorang anggota majelis besar. Dia adalah orang yang baik dan benar dan tidak setuju dengan keputusan dan tindakan dari majelis terhadap Tuhan Yesus. Yusuf datang kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Yusuf datang pada saat yang tepat, saudara, karena pada saat itu hari sudah masuk pada persiapan Sabat. Bayangkan apabila ia terlambat datang, maka tubuh Kristus akan tergantung sepanjang hari Sabtu hingga menjelang hari Minggu. Posisi Yusuf dari Arimatea ini, dengan statusnya sebagai anggota majelis besar dan keberadaannya sebagai orang yang kaya, memungkinkannya untuk datang meminta kepada Pilatus dan menyediakan kuburan untuk Tuhan Yesus. Perlu kita ketahui, saudara, bahwa memiliki kuburan pada masa itu merupakan sesuatu yang mewah. Di masa sekarang pun, memiliki tanah kuburan masih menjadi persoalan bagi sebagian besar orang karena biayanya yang cukup mahal. Yusuf telah memberikan dirinya dipakai Tuhan untuk menjadi bagian dalam karya pengorbanan dan penebusan Kristus. Dengan rendah hati, Yusuf meresponi gerakan Tuhan dalam hatinya untuk mengambil bagian dalam peristiwa salib ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita di dunia ini mempunyai maksud dan tujuan yang ditetapkan Tuhan. Di sini kita memahami beberapa hal yang menjadi pesan buat kita semua. Yang pertama, kekayaan hendaknya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Yusuf yang kaya ini memberikan kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Kemungkinan besar kuburan ini merupakan kuburan yang telah dipersiapkan untuk diri Yusuf atau keluarganya. Tapi ia memberikan itu untuk membaringkan tubuh Yesus. Apa yang kita miliki, berkat yang Tuhan anugerahkan, mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 tertulis, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Yang kedua, saudara, jabatan kita hendaknya digunakan untuk kebaikan. Sebagai seorang anggota majelis besar,
Yusuf punya posisi tawar untuk menghadap Pilatus. Jabatannya ia pakai untuk melakukan hal yang baik dan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempunyai posisi jabatan yang tinggi, pergunakanlah itu untuk kebaikan dan kebenaran, dan persembahkan itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Kita hidup dan berada di dunia ini bukan tanpa tujuan, saudara. Keberadaan kita punya suatu maksud. Mungkin kita tidak mengerti secara detail, tapi kita akan tahu pada saatnya. Dan ketika saatnya tiba, lakukanlah segala yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak kaya, tidak punya jabatan tinggi, tapi kita semua tetap bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita. Setiap orang punya fungsi dan tugasnya masing-masing dalam kerajaan Allah. Mari saudara, jadilah pribadi yang hidup dengan tujuan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kami bahwa hidup kami ini mempunyai tujuan. Seperti Yusuf dalam kisah di ayat ini, kami belajar bahwa keberadaan kami, status, posisi, jabatan, bahkan kekayaan kami mempunyai maksud untuk kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti tujuan hidup kami dan melakukan bagian yang harus kami lakukan bagi Tuhan. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, supaya segala yang kami kerjakan diberkati oleh Engkau Tuhan. Cukupkanlah segala kebutuhan kami di hari ini, dan limpahkan selalu damai sejahtera-Mu dalam hati kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamahlah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan yang baru dan kesehatan yang sempurna. Kuatkanlah yang lemah dan berikan semangat baru kepada yang berputus asa. Dan nyatakanlah pertolongan-Mu ya Tuhan bagi setiap mereka yang menghadapi masalah dan persoalan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, dan berkati juga semua bangsa yang ada di dunia ini. Limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu atas semua orang dari segala bangsa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hari ini kami melangkah dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Berkat dan damai sejahtera, kasih karunia daripada-Mu ya Tuhan, kami terima dan alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.